Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Yunita Asrina, Sigit Febrianto, Tina, Siti Soniawati, dan Rizky Marudur Ulina Sianipar, yang membahas tentang upaya mencegah hazard fisik, radiasi, kimia, dan psikososial di rumah sakit. Kita langsung saja ke pembahasannya. Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai risiko bagi tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung. Bahaya atau hazard yang ada dapat berasal dari berbagai sumber seperti peralatan medis, zat kimia, radiasi, hingga tekanan psikologis akibat lingkungan kerja. Pemahaman tentang jenis-jenis hazard dan cara pencegahannya sangat penting untuk memastikan keselamatan di rumah sakit. Jika tidak dikelola dengan baik, hazard ini dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, atau bahkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus menerapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko tersebut. Langsung saja ke yang pertama, pencegahan hazard fisik di rumah sakit. A. Pengertian hazard fisik. Hazard fisik adalah bahaya yang berasal dari lingkungan fisik rumah sakit yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera bagi tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung. Soniawati, saya akan melanjutkan pemaparan untuk poin B, contoh hazard fisik di rumah sakit. Yang pertama itu adalah lantai licin akibat tumpahan cairan atau kebocoran air yang berpotensi menyebabkan tergelincir dan jatuh. Yang kedua itu adalah peralatan medis dengan ujung tajam yang dapat melukai jika tidak digunakan dengan hati-hati. Yang ketiga itu adalah pencahayaan yang kurang baik sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Yang keempat itu adalah kabel listrik yang berserakan yang bisa menyebabkan tersandung. Yang kelima adalah kebisingan berlebihan dari alat kesehatan yang dapat mengganggu konsentrasi tenaga kesehatan. Yang keenam adalah getaran dari alat kesehatan seperti mesin MRI atau alat berat lainnya yang bisa mengganggu kenyamanan pekerja. Apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama itu kita bisa gunakan alas kaki yang tidak licin untuk mencegah tergelincir. Yang kedua itu kita bisa bersihkan dan segera lap tumpahan cairan agar lantai tidak licin. Yang ketiga itu kita pastikan pencahayaan cukup di area kerja. Yang keempat itu kita gunakan pelindung diri seperti sarung tangan saat menangani benda tajam. Yang kelima yaitu kita simpan peralatan dengan tertata rapi untuk menghindari cedera. Yang keenam itu kita kurangi kebisingan dengan peredam suara di ruang tertentu. Baik, selanjutnya ada pencegahan hazard radiasi di rumah sakit. Pengertian hazard radiasi. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel. Di rumah sakit, radiasi umumnya berasal dari peralatan medis yang digunakan untuk diagnosis dan terapi pasien. Contoh hazard radiasi di rumah sakit. Ada paparan sinar radiologi yang dapat merusak jaringan tubuh jika terpapar dalam waktu lama. Terus ada radiasi dari terapi kanker seperti radioterapi yang berdampak buruk bagi tenaga medis jika tidak menggunakan pelindung yang memadai. Dan ada kebocoran radiasi yang dari peralatan medis seperti CT scan atau mesin MRI jika tidak dirawat dengan baik. Terus ada pencegahan hazard radiasi di rumah sakit. Yang pertama ada gunakan alat pelindung atau APD seperti apron timbal saat bekerja di area radiologi. Terus batasi waktu paparan radiasi, hanya berada di area radiasi jika diperlukan. Terus pastikan ruangan radiologi memiliki dinding pelindung radiasi untuk meminimalkan penyebaran radiasi. Selanjutnya ada gunakan dosimeter untuk memantau tingkat paparan radiasi pada tenaga kesehatan. Dan terapkan prinsip ALARA, as low as reasonable, yaitu seminimal mungkin paparan radiasi untuk durasi sesingkat mungkin. Halo semuanya, saya Rizky Ulina akan melanjutkan pembahasannya yaitu pencegahan hazard kimia di rumah sakit.
kita membahas dulu pengertiannya, yaitu berbagai zat berbahaya yang digunakan dalam rumah sakit, itu mencangkup obat-obatan, desinfektan, dan bahan kimia laboratorium. Nah, jika itu tidak dikelola dengan benar, maka itu bisa menyebabkan iritasi, gangguan pernafasan, dan keracunan. Adapun contoh hazard kimia yang ada di rumah sakit, yaitu yang pertama, paparan gas anestesi berlebihan yang bisa menyebabkan pusing ataupun gangguan kesehatan lainnya. Lalu yang kedua itu ada tumpahan bahan desinfektan yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Nah, selanjutnya itu ada inhalasi uap zat kimia dari laboratorium yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Lalu yang terakhir itu ada kontaminasi bahan kimia pada makanan atau air minum jika tidak disimpan dengan benar. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan hazard kimia. Yang pertama itu, kita simpan bahan kimia dalam wadah tertutup dan berlabel untuk menghindari kesalahan penggunaan. Lalu kita gunakan sarung tangan, masker, kacamata pelindung untuk menangani bahan kimia. Selanjutnya itu, pastikan ventilasi di ruang kerja cukup baik untuk mengurangi paparan bahan kimia yang berbahaya. Lalu kita buang limbah kimia sesuai dengan prosedur keselamatan lingkungan agar tidak mencemari lingkungan rumah sakit. Nah, upaya yang terakhir itu pastikan tenaga kesehatan memahami material safety dataset yaitu MSDS untuk setiap bahan kimia yang digunakan. 4. Pencegahan hazard psikososial di rumah sakit. A. Pengertian hazard psikososial di rumah sakit. Hazard psikososial berkaitan dengan tekanan kerja, kelelahan, stres, atau konflik interpersonal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan tenaga kesehatan. B. Contoh hazard psikososial di rumah sakit. Pertama, ada beban kerja yang tinggi yang menyebabkan stres dan kelelahan. Yang kedua, konflik dengan rekan kerja yang dapat menurunkan semangat kerja. Yang ketiga, pelecehan atau kekerasan verbal dari pasien atau keluarga pasien. Yang keempat, kurangnya dukungan sosial di tempat kerja yang menyebabkan tekanan mental. Yang kelima, ketidakjelasan peran dalam tim sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan kerja. Lalu ada C, upaya pencegahan hazard psikososial. Salah satunya ada kelola waktu kerja dan istirahat dengan baik untuk mengurangi kelelahan. Lalu ada bangun komunikasi yang sehat dan saling mendukung antar tenaga kesehatan. Lalu berikan dukungan psikologis bagi staf yang mengalami tekanan kerja. Selanjutnya terapkan kebijakan nol toleransi terhadap pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Dan yang terakhir, lakukan pelatihan manajemen stres bagi tenaga kesehatan agar lebih siap menghadapi tekanan kerja.